Halo sahabat Indonesia, yuk kita cari tahu tentang fakta-fakta yang ada di dunia ini. Kali ini, Arus Balik akan membahas tentang fakta tersembunyi dan kontroversi terjadinya peristiwa Super Semar, jejak sejarah perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Surat Perintah 11 Maret atau lebih dikenal dengan nama Super Semar adalah sebuah penyerahan mandat kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Dalam surat ini terdapat perintah untuk terjadinya alih kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Melalui surat yang tertanda tangan 11 Maret 1966 ini, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto akan mengambil alih kekuasaan presiden. Namun, kala itu beredar kabar jika Soekarno memberi mandat presiden ke Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang tengah goyah akibat gerakan 30 September 1965. Meski demikian, banyak yang meragukan mandat ini. Bahkan, dilansir dari kompas.com, keberadaan surat ini pun masih menjadi misteri. Hingga saat ini, terhitung sudah 56 tahun berlalu. Namun, naskah aslinya masih belum terdeteksi keberadaannya. Bahkan, hingga kini beredar Super Semar dalam beberapa versi, yakni dari Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, juga Sekretariat Negara, serta yang terakhir dari Akademi Kebangsaan. Dari beberapa versi tersebut, tak ada yang merupakan dokumen asli. Kendati begitu, ada beberapa pokok pikiran Super Semar yang diakui oleh Orde Baru, yang kemudian dijadikan sebagai acuan. Setelah Super Semar, Soekarno tak bisa berbuat banyak, sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar kala itu. Mengutip dari kompas.com, pengamat sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Asfi Warman Adam, menerangkan bahwa Super Semar sebagai satu di antara rangkaian peristiwa sejarah untuk melemahkan kekuasaan Soekarno. Sehari usai menerima mandat itu, Soeharto langsung membubarkan Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI. Setelah itu, menteri yang setia dengan Soekarno pun ditangkap. Lama-kelamaan, masa jaya Soekarno pun mulai hilang. Jika dirunut, sejatinya ada 3 kontroversi dari Super Semar. Yang pertama, soal keberadaan naskah asli Super Semar. Yang kedua, soal proses mendapatkan surat tersebut, dan yang terakhir, soal interpretasi yang dilakukan oleh Soeharto. Asfinawati juga berkata bahwa keberadaan naskah otentik Super Semar hingga kini belum diketahui. Selain itu, kontroversi berikutnya, yakni dikabarkan bahwa Super Semar diberikan Soekarno dalam situasi tertekan. Menurut Asfi, sebelum 11 Maret 1966, Soekarno didatangi oleh 2 pengusaha utusan Maijen Alamsyah Ratu Prawira Negara. Kedua pengusaha itu, Hashim Ning dan Dasad, datang guna membujuk Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Namun, Soekarno saat itu menolak, juga sempat marah dan melempar asbak. Dari hal itu, nampak jika usaha untuk membujuk serta menekan Soekarno telah dilakukan. Lalu, diikuti dengan mengirim 3 jenderal ke Istana Bogor. Pada akhirnya, Soeharto pun memakai mandatnya guna melemahkan langgengnya kekuasaan Soekarno. Itulah fakta tersembunyi dan kontroversi dari Super Semar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.